Halo YouTube, selamat datang di channel Om Mobi. Ini adalah Kia EV6 kami. Ganteng sekali ya. Pada video ini kami akan menceritakan apa hal-hal yang kami suka pada mobil ini dan hal-hal yang kami tidak suka. Apakah kami menyesal beli mobil ini? Nonton sampai habis ya. Pertama dari desainnya. Ini desain-desain model yang kalau pertama kali kami ngelihat ada, oh keren, tapi enggak, keren, enggak. Karena ada beberapa bagian dari mobil ini, waktu pertama kali lihat keren sekali, seperti depannya kami suka sekali, keren. Tapi begitu ngelihat ke belakangnya, itu ada anehnya, nih mobil kenapa belakangnya begini? Ini kenapa ada begini? Ini kenapa ada ini? Gitu, kok aneh sekali. Tapi begitu sudah mandangin mobil ini lama-lama, udah megang beberapa hari ini mobil, kok lama-lama jadi enak dilihat ya. Belakangnya juga jadi oke, tidak membosankan, malah kalau mobil-mobil lain tuh membosankan, tapi kalau ini oke. Nah, ini gayanya beda dengan di Ioniq 5 ya. Kami banyak menyebut Ioniq 5 pada video ini karena memang mobil ini satu platform dengan Ioniq 5. Tapi Kia EV6 yang masuk Indonesia ini tidak seperti Ioniq 5 yang dijual di Indonesia. Karena Ioniq 5 yang dijual di Indonesia itu single motor, hanya satu motor listrik di belakang. Dan kalau Kia EV6 ini dual motor depan dan belakang. Kemudian interiornya juga tidak ada kemiripan sama sekali sama Ioniq 5. Yang kemiripan tuh adalah handle pintunya seperti pada Ioniq 5 juga, model masuk begini yang sebenarnya tidak terlalu favorit banyak orang, cuma lama-lama biasa juga ngelihatnya. Bahkan kalau keadaan terkunci itu enak, kelihatan rapih, rata gitu ya. Dan ini kita praktekkan lagi, apa yang terjadi kalau kejepit. Oke, ini per aja dia. Pernya juga per yang lunak, tidak melukai. Interior ada miripnya tuh layarnya, itu mirip menu yang ada di dalamnya, mirip juga dengan Ioniq 5, tapi ini gayanya berbeda. Ioniq 5 itu arahnya lebih homey, kalau ini arahnya lebih sporty. Shifternya Ioniq 5 ada di steering column, sehingga di tengah sini bisa dimaksimalkan untuk tempat-tempat naro-naro dan sebagainya. Kalau ini tengahnya semua fungsi, nggak semuanya sih, sebagian adalah fungsi-fungsi kemobilan. Shifternya ada di tengah, tombol-tombol start stop engine button aja ada di tengah sini, dan beberapa tombol-tombol lainnya. Sementara eksteriornya ya juga demikian. Ini lebih mengarah ke sporty, yang Ioniq 5 lebih mengarah ke retro. Yes. Nah, Ioniq 5 itu beberapa kali dalam review kami bilang bahwa ini modelnya keren, Ioniq 5 ini. Ya, ini bentuknya keren. Garis-garis ini sih keren. Ini DRL. Keren DRL-nya. Cuma biasanya kalau model-model seperti retro begini, dia punya umur. Pada umur-umur tertentu akan terlihat kurang bagus. Kalau ini agak ada nyelenehnya, tapi kayaknya ini bisa lebih panjang, enak dilihatnya. Tapi ya kalau dilihat-lihat sebenarnya kalau ceperan dikit lebih keren. Velgnya dikasih 1 inch lebih gede atau diganti desain yang berbeda juga lebih keren. Karena ini kalau ngelihat bentuk moncongnya ini kan kayak mobil sport gitu ya. Tapi mobil sportnya tinggi gitu. Kemudian baterainya. Ya, mobil listrik intinya semua tuh baterai. Ya, semakin mahal mobil listriknya semakin besar baterainya biasanya. Ioniq 5 mendapatkan 72,6 kWh. Kalau ini mendapatkan 77,4 kWh. Sedikit lebih besar baterainya, tapi secara range kayaknya pasti mirip-mirip karena mobil ini tuh punya dual motor. Kemudian karena dual motor tenaganya ya tentu jadi besar. Ini total horsepower-nya itu 325 horsepower. Torsi maksimalnya 605 Nm. Kenceng ini mobil. 0 ke 100 km per jam. Speknya itu 5,2 detik, tapi kami berhasil waktu itu 4,9 atau 4,8 tuh. Tuh, 2, 3. Gila. Wah.
Tembus 5 detik. Padahal ada Rian tumbuhan belakang. Rian sih beratnya nggak ada apa-apanya. Cuma, iya, lebih kencang daripada spek seharusnya. Mungkin kualitas listrik di tempat kita lebih bagus. Nggak ya, nggak kayak bensin ya. Dan yang kami senang itu adalah warnanya juga. Kami tidak menyesal sama sekali memilih warna ini. Ini warna bagus sekali. Silver matte. Keren, sangarnya dapet. Ganteng. Nih ada lagi di interior yang kami suka. Jok belakangnya. Ya. Ruangan belakang mobil ini tidak seperti di Hyundai Ioniq 5. Ioniq 5 tuh terasanya lebih lega, lebih besar. Karena memang masalah desainnya. Desain Kia EV6 itu membuat atapnya itu menjadi lebih pendek. Jendelanya lebih kecil-kecil jadinya. Sementara posisi baterai tetap di bawah sini. Jadi antara lantai dengan plafon itu nggak sebesar Ioniq 5. Nah, mereka mesti ngakalin joknya kelihatannya dengan mentenggelamkan lagi bagian belakangnya. Dan itu malah menghasilkan posisi duduk yang enak di belakang sini. Kami suka jok belakang yang pantatnya tenggelam begini. Enak sekali. Headroom masih lega dan ini masih bisa disenderin lagi sampai lumayan banyak. Nih. Tuh. Sangat lumayan banyak. Jadi ruangan belakang sini walaupun tidak sebesar Ioniq 5, duduknya enak. Nah ini pasti tidur akan nyaman kalau perjalanan jauh. Kita ke depan. Di belakangnya juga tidak ada pemanas jok. Tidak seperti di Ioniq 5 yang itu kami anggap mubazir. Nyalain dulu, panas. Nah, mobil ini juga kami ngerasain ada rasa premiumnya. Jadi ini seperti premium mobil Eropa. Mungkin permainan warnanya, mungkin material-material yang dipilih. Dan shifter puter-puteran begini enak juga. Kami lebih suka ini dibanding tombol, dibanding sama di steering column. Oke, positif semua kan tadi. Sekarang giliran negatifnya. Dari sisi desain, ya itu kan yang tadinya tidak enak jadi sudah biasa. Cuma tetap kalau kami gambar mobil ini, yang kami lakukan adalah tidak menegaskan tekukan ini. Tekukan ini tuh agak kurang cocok sama desain lain-lainnya mobil ini. Cuma kami sempat lihat gambar di luar negeri, ini diwarnain hitam. Jadi menghilangkan tekukan kasar ininya. Bagus juga. Mungkin kami akan coba seperti itu, dihitemin seperti ini. Kemudian warnanya. Warnanya ya kami suka sekali, warnanya bagus sekali. Cuma dengan warna matte seperti ini perawatannya itu berbeda dengan warna glossy biasa. Ini kotornya lebih gampang kelihatan, kemudian baret lebih gampang kelihatan. Kalau ada penyok dikit lebih gampang kelihatan. Jadi mesti ekstra hati-hati kalau pakai warna seperti ini. Tapi ya itu kalau mau keren jadi ada negatif seperti itu. Kemudian di atasnya tidak ada panoramic sunroof seperti di Ioniq 5. Ioniq 5 wow, kaca semua sampai belakang. Kalau ini hanya sebagian di depan saja. Tidak panoramik. Kacanya kelihatannya gede, tapi sebenarnya di dalamnya alat lagi masuk. Segini kecil. Kita bisa buka lagi kaca besarnya itu. Bukanya segambreng-gambreng gede, lihat tuh. Kalau di Ioniq 5 itu kebanyakan kontrol AC itu ada di layar. Kalau di EV6 itu dia punya satu bar sendiri ini khusus di luar dari layar untuk pengontrolan AC. Jadi tidak ada AC sama sekali di dalam layar. Pengaturan AC-nya tidak ada sama sekali. Jadi semua AC-AC-an tuh ada di luar. Dan ini kalau mau diubah untuk ngatur audio, tinggal pencet ini, berubah jadi ngatur audio. Ini jadi volume, tadinya suhu sebelah kiri. EV6 mendapatkan kemewahan apabila kita tinggal di negara 4 musim karena ada pemanas jok. Oke, pendinginnya juga ada ya, tapi ini dapat pemanas jok depan dan juga dapat pemanas setir. Ya, ini adalah pemanas setir yang tengah. Ini kalau ketemu orang iseng seperti Bung Fitra, ya kalau dia jadi penumpang pasti dinyalain terus sama dia, dijailin. Dan setirnya jadi panas. Kalau misalnya udara di luar dingin, itu enak sekali megang setir yang panas. Tapi kalau di Indonesia, no, tidak enak. Kemudian tombol-tombol fisik nggak banyak di mobil ini. Yang tadi pengaturan AC, semuanya itu kecuali puter-puteran adalah tombol sentuh. Yang tombol fisik lagi, start stop engine button, kemudian shifter dan ada tombol-tombol di bawahnya lagi.
sedikit tombol-tombol tengah sini yang fisik. Untung setirnya tuh masih fisik, enak, terasa. Belum seperti di Mercedes tuh, Mercedes nggak enak sekali loh tombol-tombol setirnya. Di Ioniq 5 itu ada launch mode. Kalau di sini ada juga sebenarnya, cuma tidak ada pakai leg rest-nya. Ini ada launch mode-nya nih. Nah gini. Enak duduknya, dan joknya pun enak juga, tapi nggak ada leg rest-nya. Leg rest-nya juga tanggung sih yang di EV6, di Ioniq 5. Ini tombolnya nih. Kemudian untuk handphone, nyambung ke sini harus tetap pakai kabel, tidak bisa pakai wireless. Jadi Apple CarPlay-nya hanya berfungsi kalau pakai kabel, tidak wireless. Kadang-kadang yang wireless itu lebih enak, tapi kadang-kadang juga lebih tidak enak karena kadang kita nggak pengen nyambung, dia nyambung sendiri, kita pengen putusin, nggak putus-putus. Begitu udah berhasil putus, nyambung lagi, putus, nyambung lagi. Kayak pacaran. Kemudian tidak ada, di Ioniq 5 juga nggak ada sih, laci yang berkunci. Nah, Ioniq 5 tuh lacinya kan model tarik. Kalau ini lacinya laci biasa, ditekan ini tidak bisa dikunci lacinya. Kangen zaman mobil zaman dulu yang bisa dikunci. Mungkin karena kunci-kunci sekarang udah kunci yang keyless gitu loh. Lalu driving positionnya, jangan salah, ini enak driving positionnya, enak. Cuma di posisi yang enak kami ini, sebagian dari layar instrumen itu ketutup. Kayak sen, ini sen tatutnya tuh kehalangan. Sehingga normalnya untuk posisi nyetir kami itu either setirnya dinaikin sedikit biar nggak nutupin, tapi rasanya jadi ketinggian dan aneh. Kami lebih suka paling bawah ini dan paling dekat dengan badan, terus joknya diturunin, paling gitu pilihannya. Tapi kalau joknya serendah ini jok Kia itu bisa diatur tinggi sekali atau rendah sekali. Nah, rendah sekali itu seperti ini. Ini masih enak juga, cuma lebih tidak commanding. Kami biasanya suka yang rendah-rendah, cuma untuk mobil ini somehow kami lebih suka agak tinggi sedikit begini biar ada rasa commandingnya. Berikutnya adalah kami nyetir nih di D, dan selalu kami ingin yang iPedal. Jadi dikekiriin lagi iPedal untuk one pedal driving. Nah, one pedal drivingnya itu kadang-kadang diinjek gas tuh nggak smooth. Kalau ini lagi smooth nih, tapi kadang-kadang agak ngagetin. Tapi kadang-kadang ini terjadi juga di Ioniq 5. Kadang ngagetin, kadang enggak. Pengaruhnya dari mana ya? Isi baterainya. Apa kemarin pas penuh? Tapi itu nggak mengganggu sama sekali sih. Cuma smoothness-nya aja ada perbedaan sedikit. Dari berhenti, nginjek gas sedikit. Kemudian satu lagi, yang terakhir adalah adaptive cruise control-nya. Adaptive cruise control-nya berfungsi dengan baik untuk di jalan tol. Oke. Nah, kalau misalnya di jalan macet-macet, sebenarnya ini adaptive cruise control-nya bisa kepake juga. Dan dia ngejaga jarak normal gitu ya, jaga jarak yang gampang dipotong orang. Biasa adaptive cruise control kalau di kemacetan pasti gampang potong orang jaga jaraknya. Nah, ini begitu ada orang yang di lajur di sebelah kita nginjek garis, itu langsung ngerem, sengerem-ngeremnya, ngagetin sekali. Jadi bagus untuk di tol, tidak bagus untuk di kemacetan, macetan di tol maupun di luar tol, karena ngagetin sekali ngeremnya, sampai hampir sundul kemarin. Jadi kami sarankan untuk jangan pakai itu pas macet-macet kalau lagi di Jakarta, di kota-kota chaos. Sisanya oke. Jadi konklusinya, Kia EV6, apakah kami menyesal apa enggak? Sama sekali enggak, kami senang sekali. Ini termasuk salah satu pembelian mobil baru kami yang paling membuat kami bahagia. Jadi ini bahagia tuh sampai gini loh, ketika kita berada di kantor, kita udah gak sabar pengen pulang atau jalan kemana untuk nyetir. Ketika kita pulang di rumah, tidur, udah mikirin besok, mau nyetir EV6 lagi. Gitu rasanya. Nyetirnya tuh enak, rasa premiumnya ada, tenaganya luar biasa, stabil, empuk. Nggak empuk sekali, tapi nyaman. Nggak menyesal sama sekali. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi, Om dan Snobi apabila belum, berikut dengan tombol lonceng, share video di seluruh dunia melalui sosial media Anda, dan jangan lupa follow sosial media kami semua, termasuk Instagram. Terima kasih telah menonton. Nyetir lagi ya.